Dek, ketemu lagi sama kakak. Nah, ibadah sekolah minggu kita pada hari ini masih secara online karena kita masih belum dapat ibadah secara langsung di gedung gereja karena masih terdapat wabah COVID-19. Nah, adik-adik harus sering menjaga kesehatan ya, sering cuci tangan, pakai masker, dan jauhi keramaian. Jangan sering kumpul-kumpul di tempat yang rame ya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita angkat pujian yang berjudul Kasihnya Seperti Sungai dan Laskar Kristus. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai, kuasanya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Kuasanya seperti sungai di hatiku. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Ku telah kecil ya Tuhan, siap kalau dibutuhkan, tapi tanpa senapan. Firman yang kugunakan di kiri kananku, bersama temanku, berbaris lurus, siap laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Iblis datang menyerang, ku bunyikan genderang, lawan dengan firman, menang dengan iman. Di kiri kananku, bersama temanku, berbaris lurus, siap laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu. Kami masih bisa sekolah minggu secara online pada pagi hari ini. Berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita angkat lagi pujian yang berjudul
Yesus kekasih jiwaku dan sayang disayang. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Bukalah hati dan telinga kami agar kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Lukas 10 ayat 25 sampai 35 dengan perikop orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar.
perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah orang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamung-penyamung, yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalu luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyambung itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Cerita Alkitab kita pada hari ini terambil dalam Lukas 10 ayat 25 dengan perikop orang Samaria yang murah hati. Ada seorang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Tiba-tiba datang para penjahat yang merampoknya. Para penjahat itu memukulnya hingga hampir mati, lalu meninggalkannya. Setelah itu ada seorang imam melewati jalan itu, dan ia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang imam itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, ada seorang Lewi melewati jalan itu, dan dia melihat orang Yahudi itu tergeletak. Tetapi seorang Lewi itu tidak menolongnya dan melewatinya. Setelah itu, datanglah seorang Samaria yang sedang melewati jalan itu. Orang Samaria itu merasa kasihan melihat orang Yahudi itu. Orang Samaria itu menghampirinya dan merawat luka-lukanya. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledainya. Orang Samaria membawanya ke penginapan untuk dirawat. Besoknya orang Samaria itu membayar biaya penginapan dan perawatannya. Nah, adik-adik, dari cerita Alkitab tadi kita bisa melihat bahwa seorang imam, seorang Lewi, yang seorang pekerja day by Allah, mereka tidak menunjukkan belas kasihan. Padahal Tuhan Yesus mengajarkan tentang cinta kasih.
walaupun mereka bekerja di bait Allah, tetapi di dalam kehidupannya mereka tidak pernah mempraktekkan cinta kasih adik-adik. Sedangkan seorang Samaria, dia memiliki cinta kasih kepada sesama manusia, walau orang itu dari Yahudi. Kita tahu bahwa orang Samaria ini atau bisa disebut dibenci oleh orang Yahudi. Karena apa adik-adik? Karena sebenarnya orang Samaria ini adalah orang Yahudi, tetapi mereka telah kawin campur. Oleh sebab itu orang Yahudi membenci mereka. Dari cerita ini kakak akan menyampaikan poin-poinnya adik-adik. Yang pertama, memahami sebuah kebenaran tapi belum tentu bersedia melakukannya. Berdasarkan percakapan yang tercatat dalam kitab Lukas, semua orang tahu dan yakin bahwa sang ahli Taurat sangat paham dan menguasai isi kitab suci. Sang ahli Taurat terbukti dengan lancar bisa mengutip dengan benar hukum yang utama, yang merangkum hukum-hukum lainnya. Tetapi ketika ia diminta menerapkan apa yang diketahuinya, dia kemudian berkelit sambil berkata, "Siapakah sesama manusia?" Dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi seseorang sudah mendengar atau memahami kebenaran, dan mungkin saja sudah mendengarnya secara berulang-ulang, namun pada prakteknya tidak pernah melakukannya. Yang terjadi adalah sebuah berkelit dan mencari kebenaran. Kebenaran yang dimaksud tidak hanya saja yang berasal dari Alkitab, tetapi juga kebenaran dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Sekali yang terjadi adalah piawai dalam menjelaskan kebenaran itu, tapi miskin untuk mempraktekkannya atau melakukannya di dalam kehidupan mereka adik-adik. Terus yang kedua adalah mulut berbicara benar tidak menjamin seseorang berhati benar. Sisi yang cukup menarik dari kisah ini adalah bahwa kisah Samaria yang murah hati merupakan sebuah perumpamaan untuk menjawab pertanyaan. Tidak tulus dan terkesan menjebak dari seorang ahli Taurat. Sebetulnya sang ahli Taurat tidak dengan sungguh-sungguh ingin mengetahui jawaban dari pertanyaannya, tetapi hanya mencobai atau menjebak Tuhan Yesus. Yang terjadi berdasarkan cerita itu adalah Yesus menjawab dengan menceritakan sebuah kisah tentang orang Samaria yang murah hati. Di dalam catatan Lukas sebelumnya adalah ahli Taurat dan orang Farisi memang bermaksud mencari kesalahan Tuhan Yesus. Terus yang ketiga adalah aktif melayani tidak selalu berarti taat tentang firman Tuhan adik-adik. Banyak orang yang selalu pergi ke gereja, melayani dalam gereja, tetapi mereka belum tentu taat dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus mungkin terkejut dengan jawaban yang diberikan Yesus. Pertama, Yesus tidak langsung menjawabnya secara langsung, tetapi lewat sebuah perumpamaan. Yang kedua,
Dua tokoh dalam perumpamaan Yesus adalah orang terkemuka, adik-adik. Di komunitas Yahudi, kedua tokoh yang dimaksud adalah seorang iman dan seorang suku Lewi. Seorang iman dan suku Lewi adalah itu kelompok yang dikhususkan untuk melayani di bait Allah. Mereka paham betul tentang hukum-hukum Allah, dan mereka selalu memperkatakan kebenaran itu di depan umat Allah. Namun apa yang terjadi berdasarkan cerita seorang iman dan seorang dari suku Lewi justru melewatinya begitu saja. Tidak menolongnya, mereka tidak menggambarkan kasih di situ. Dalam konten kekinian, keterlibatan aktif dalam sebuah pelayanan tidak selalu berarti seseorang mentaati firman Tuhan, sama halnya dengan seorang iman dan suku Lewi. Di dalam cerita, ketika dihadapkan dengan sebuah sesamanya, sama-sama tidak mau mempraktekkan kebenaran yang mereka ketahui dan memberitakan. Bisa saja mereka takut menolong orang yang sama sekali tidak mereka kenal, atau bisa jadi mereka sedang sibuk melakukan pelayanan sehingga tidak sempat untuk menolong orang-orang. Yang keempat itu mengasihi sesama manusia, bukan manusia yang sama dengan kita. Maksudnya adik-adik, kita itu mengasihi orang bukan berarti dia harus sama seperti kita, seperti kulitnya sama dengan kita, rambutnya sama dengan kita. Kita tahu bahwa di dalam dunia ini banyak sekali suku dan bangsa. Ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya hitam, ada yang rambutnya keriting, lurus, matanya hitam, coklat, biru. Tidak harus sama seperti kita, adik-adik. Maksudnya mengasihi sesama manusia itu adalah mengasihi orang walau orang itu tidak kita kenal, atau orang itu dari suku A atau suku B. Kita harus mengasihi semua orang yang ada di dunia ini, adik-adik, walaupun mereka membenci kita sekalipun. Kisah seorang Samaria yang murah hati adalah jawaban dari pertanyaan ahli Taurat. Siapakah sesamaku manusia? Ahli Taurat mungkin berharap bahwa Yesus akan menjawab dan memberikan kriteria atau ciri-ciri tertentu. Tetapi Tuhan Yesus kemudian malah menjawab dengan bercerita. Dan ini membuat ahli Taurat terkejut. Orang Samaria sebetulnya adalah orang keturunan Yahudi. Udah ceritakan kan, emang orang Samaria itu adalah keturunan Yahudi, tetapi sudah berdarah campur. Maksudnya berdarah campur di sini ada mereka sudah seperti kawin atau nikah beda suku, sehingga dibenci dan dihindari oleh orang Yahudi yang asli. Namun ketika mendapati seorang Yahudi yang sekarat, justru orang Samaria yang dengan ikhlas dan penuh kasih memberikan pertolongan. Kisah ini sebetulnya cukup dramatis. Betapa tidak, orang yang ditolongnya bukan saja berasal dari kaum yang berbeda, tetapi dari kelompok yang selama ini menghina, membenci, dan mengasinggi kaumnya. Kita wajib belajar dari kisah ini. Kasihilah sesama manusia selagi seseorang masih disebut sebagai seorang manusia, maka kita wajib mengasihinya. Kasih yang dimaksud juga harus lintas suku, agama, negara, dan ras. Bahkan wajib mengasihi orang yang membenci, mencaci maki, dan bahkan mengasingkan kita. Terus, kitab suci tidak menjamin perubahan karakter. Dari percakapan yang dicatat di kitab Lukas,
kita tahu bahwa sang ahli Taurat sang menguasai isi kitab suci. Ia mengutip dengan benar hukum yang utama. Nah, dan merangkum hukum yang lain adik-adik. Itu terdapat dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Nah, mungkin saja kita disuruh mendengarkan kebenaran berkali-kali namun terus mencari kebenaran diri untuk tidak melakukannya. Tuhan Yesus menghendaki kita mengasihi sesama manusia. Kita membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk memampukan kita mengasihi orang lain. Yesus meminta sang ahli Taurat meneladani perbuatan orang Samaria yang murah hati. Dalam ayat 37, sebuah perintah yang tidak mudah. Jangankan mengasihi orang yang memandang kita sebelah mata. Orang dari kelompok yang sama pun belum tentu mudah untuk dikasihi. Betapa kita semua membutuhkan kasih karunia Tuhan untuk dapat mentaati perintahnya. Kita hanya akan baik kepada orang yang juga baik terhadap kita. Jika seseorang berbuat jahat kepada kita, mungkin kita bisa berbuat jahat juga kepada dia, karena sifat manusia itu seperti itu adik-adik. Kita punya kepentingan tertentu, makanya kita baik terhadap seseorang. Tidak begitu adik-adik yang diharapkan Tuhan. Kita diharuskan mengasihi orang yang membenci kita sekalipun. Itu yang Tuhan harapkan di dalam diri kita. Namun ketika kita mengingat kasih Allah kepada kita yang berdosa, Kristus mati untuk menggantikan kita yang seharusnya mendapat hukuman kekal. Kita pun digerakkan dan dimampukan untuk mengasihi sesama dengan tidak tanggung-tanggung, termasuk mereka yang dalam pandangan dunia tidak layak untuk dikasihi. Kisah orang Samaria yang murah hati bukan sekedar kisah teladan menolong orang lain, tapi pamrih. Kisah ini seperti cermin yang menunjukkan tembok-tembok keangkuhan diri. Kiranya kasih karunia Allah dan Bapa kita, Tuhan Yesus, menyertai kita semua. Amin. Nah, adik-adik, di sini kakak punya 3 tokoh yang ada di dalam cerita tersebut. Yang pertama, Imam. Yang kedua, orang Lewi. Yang ketiga, Samaria. Nah, menurut adik-adik, siapa nih di antara mereka yang murah hati? Ya, betul, orang Samaria. Karena di dalam cerita, dia mau menolong orang Yahudi yang tergeletak tersebut. Sedangkan adik-adik, Imam dan orang Lewi melewatinya begitu saja, tidak mau menolongnya. Di sini padahal mereka adalah pelayan Tuhan. Mereka bekerja di bait suci Allah. Tetapi mereka tidak menggambarkan belas kasihan kepada orang yang membutuhkan pertolongannya. Sedangkan orang Samaria ini adalah orang yang dibenci oleh orang Yahudi. Tetapi dia mau menolongnya karena di dalam hatinya ada belas kasihan adik-adik. Nah, adik-adik harus seperti orang Samaria yang mau menolong orang yang membenci mereka atau menghina mereka. Karena kita tahu adik-adik, orang Yahudi itu sangat tidak suka dengan Samaria. Karena orang Samaria ini adalah orang Yahudi yang telah kawin campur. Nah, adik-adik harus seperti orang Samaria, mau menunjukkan kasih walau terhadap orang yang tidak suka
terhadap kita. Seandainya ya di sekolah ada anak-anak yang gak suka sama adik-adik, ngebully adik-adik nggak boleh ngebalas. Adik-adik harus menunjukkan kasih kepada mereka, harus memaafkan mereka. Mungkin teman adik-adik nggak tahu kalau itu nggak baik. Jadi adik-adik jangan pernah meniru perbuatan yang tidak baik. Adik-adik harus mencerminkan kasih Tuhan Yesus terhadap orang lain. Walau orang lain tidak menyukai adik-adik, adik-adik nggak boleh nggak suka balik. Adik-adik harus mengasihi, menunjukkan kasih Tuhan. Oh, begini orang Kristen. Walau sering dijahatin tapi mereka tetap mengasihi orang tersebut. Nah, adik-adik dengan cerita Alkitab tadi, mungkin adik-adik bisa menerapkan, tidak mendengarnya begitu saja ya, tapi adik-adik bisa terapkan di dalam kehidupan adik-adik. Atau enggak adik-adik bilang, aku harus seperti orang Samaria yang murah hati, mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan, menolong orang walau orang tersebut pernah nih gak suka sama kita atau membenci kita. Ya, kita harus seperti orang Samaria. Pelajaran yang dapat kita ambil dari cerita Alkitab itu, yang pertama itu memberikan yang terbaik pada orang lain menurut kemampuan kita. Dan kedua, berbuat baik untuk orang lain, murah hati dan penyayang terhadap siapapun, walau orang itu membenci kita. Dan tiga, bila seseorang membutuhkan pertolongan, kita harus menolong orang tersebut. Jangan dibiarin gitu aja awal. Dan yang ketiga, bila seorang membutuhkan pertolongan, kita harus menolongnya. Jangan seperti Iman dan orang Lewi. Nah, untuk ayat hafalan kita yaitu terambil dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini. Engkau telah membangunkan kami untuk bisa mengikuti ibadah sekolah minggu walaupun itu secara online. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online ini, berkati setiap kesehatan mereka, agar Tuhan Yesus selalu memberikan kesehatan kepada mereka. Berikan mereka kekuatan, kepintaran jasmani dan rohani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk orang tua mereka. Berikan mereka kekuatan, kesehatan, agar setiap menjalani aktivitas mereka selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Dan Yesus, kami juga berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu yang mengajar secara online. Berkati setiap pribadi mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka agar mereka senantiasa sehat, agar bisa menjalani aktivitas pelayanan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kiranya hanya ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Angkat pujian yaitu dengar dia panggil nama saya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Dengar dia panggil nama saya. Dengar dia panggil namamu.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di pagi hari ini. Kami telah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya apa yang telah kami dengar bisa kami terapkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, ibadah sekolah minggu secara online telah berakhir. Jadi, sampai jumpa lagi minggu depan. Dadah!